Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Kahfi pada ayat 51 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda." Yang artinya, aku tidak pernah menghadirkan mereka, iblis dan keturunannya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula menciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan pada ayat sebelumnya yang di mana Allah mencela orang-orang yang menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Kenapa kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong-penolong sesembahan-sembahan kalian selain aku? Ya. Kenapa? Karena iblis dan keturunannya tidak berhak untuk disembah. Kenapa tidak berhak untuk disembah? Karena sebelum iblis diciptakan sudah ada langit dan bumi, sehingga Allah tidak pernah mempersaksikan kepada iblis tentang penciptaan langit dan bumi. Seandainya tatkala langit dan bumi diciptakan iblis sudah ada, masih ada kemungkinan mungkin Allah berdialog dengan iblis, kerjasama dengan iblis ciptakan langit dan bumi. Tapi kenyataannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, iblis tidak ada. Iblis tidak ada. Jadi iblis tidak ikut serta bersama Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Jangankan ikut serta, menyaksikan penciptaan langit dan bumi saja iblis tidak ada, ya. Oleh karenanya, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, ya Allah tidak pernah minta tolong iblis dan keturunannya, dan Allah juga tidak pernah bermusyawarah terlebih dahulu dengan iblis dan keturunannya, dan Allah Maha Esa dalam menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun tidak mempersaksikan iblis bagaimana penciptaan dirinya. Dan bagaimana iblis pun tidak tahu bagaimana dia diciptakan. Dia tidak pernah menyaksikan bagaimana diciptakan. Lantas bagaimana kemudian disembah. Ini maksud dari ayat ini. Kata Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah berdalil dengan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang musyrikin, mereka mengakui bahwasanya hanya Allah yang bersendirian dalam menciptakan langit dan bumi. Iblis dan keturunannya tidak ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi, oleh karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda," dan aku tidak akan menjadikan orang-orang yang sesat, ya, sebagai penolongku. Taib, dan ini juga isyarat bahwasanya iblis dan keturunannya adalah makhluk, ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berhak untuk disembah sama sekali. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum," dan pada hari tersebut ingatlah ketika Allah berkata atau Allah berfirman, panggillah, ya, sekutu-sekutu yang kalian anggap, alladzina za'amtum, yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutuku, fada'ahum falam yastajibu lahum, maka mereka pun manggil sekutu-sekutu yang mereka anggap sebagai sekutu-sekutunya Allah. Namun sekutu-sekutu tersebut tidak memenuhi, tidak menjawab panggilan mereka. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan kami jadikan, ya, di antara mereka ada kebinasaan. Ayat ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah katakan, dan ingatlah pada hari tersebut Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, nadu syurakaiya, panggillah sekutu-sekutuku. Karena orang-orang musyrikin ketika menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, mereka menganggap bahwasanya sembahan-sembahan tersebutlah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa membantu mereka, memberi syafaat bagi mereka. Maka Allah mengatakan, panggillah sekutu-sekutu yang kalian sembah dulu di dunia. Alladzina za'amtum, yang kalian menyangka bahwasanya sekutu-sekutu tersebut adalah sekutu-sekutuku, padahal Allah tidak memiliki sekutu. Tentu mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tahu bahwasanya sekutu-sekutu tersebut salah, itu bukan sekutu-sekutu Allah, dan Allah sudah mengejek mereka. Allah mengatakan, panggillah sekutu-sekutuku yang kalian sangkakan. Perkataan yang kalian sangkakan menunjukkan itu salah sangka. Tetapi mereka berharap, fada'auhum, mereka tetap menyeru. Dan ini kejadiannya di akhirat. Fada'auhum, mereka tidak tunda-tunda. Fada'auhum, mereka segera memanggil sekutu-sekutu tersebut. Falam yastajibu lahum, dan sekutu-sekutu tersebut tidak memenuhi panggilan mereka sama sekali. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan Allah jadikan di antara mereka maubiqa, yaitu kebinasaan. Jadi kata para ulama, inilah di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah mengejek mereka. Jadi mereka menyembah misalnya wali-wali atau menyembah orang-orang soleh. Ya, mereka menganggap itu sekutu-sekutu bagi Allah yang akan beri syafaat bagi mereka. Maka pada hari kiamat Allah mengatakan, silakan panggil mereka yang kalian sangka. Dan itu sudah bukti bahwasanya mereka salah, karena Allah menggunakan kalimat za'amtum, yang kalian sangkakan. Sudah tahu salah, mereka masih manggil. Sudah tahu salah, mereka masih apa? Manggil sekutu-sekutu mereka. Maka Allah jadikan ya di antara mereka dan sekutu-sekutu yang mereka panggil maubiqa. Maubiqa artinya kebinasaan. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama apa makna dari maubiqan. Ada yang mengatakan maubiqan artinya mereka dan sekutu-sekutu mereka sama-sama dibagi azab. Azab bagi mereka dan azab bagi sesembahan-sesembahan mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya maubiqan artinya ada penghalang antara mereka dengan sekutu-sekutu mereka. Karena di antara sekutu-sekutu yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Ya, adalah orang-orang soleh seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Seperti Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi seperti mungkin wali-wali Allah yang mereka sembah, ya. Oleh karenanya sesembahan-sembahan mereka ini yang mereka sangka bisa menolong mereka pada hari kiamat, mereka seru, dan orang-orang soleh ini tidak menjawab panggilan mereka, dan Allah jadikan penghalang antara mereka dengan wali-wali Allah yang mereka sembah selama ini. Ya, ini ada dua pendapat. Saya ulangi, pendapat pertama artinya wa ja'alna bainahum maubiqa, kami jadikan antara mereka dan sekutu-sekutu mereka sama-sama dapat azab, dalam artian sekutu-sekutu tersebutlah setan-setan yang mereka sembah, jin-jin yang mereka sembah, ya. Kemudian ruh-ruh yang mereka sembah misalnya, ya. Yang mereka sembah dan mereka adalah makhluk-makhluk yang jahat, setan-setan, maka dua-duanya akan mendapatkan azab. Penyembah akan dapat azab, yang disembah juga dapat azab. Tetapi yang jadi masalah pada tafsiran pertama, karena di antara sesembahan orang-orang musyrikin adalah orang-orang soleh. Ada Nabi Isa alaihissalam soleh atau tidak? Nabi Isa orang soleh. Bahkan ada yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyembah malaikat. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah ada yang menyembah apa? Malaikat, ya. Maka tafsiran kedua mengatakan maubiqan, yaitu penghalang semacam lembah atau dinding yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang soleh tersebut, sehingga sesembahan-sembahan yang mereka harapkan bisa membantu mereka ternyata tidak menyembah mereka, bahkan tidak menoleh kepada mereka sama sekali, bahkan tidak menjawab kepada mereka sama sekali. Dan inilah kondisi yang sangat menghinakan mereka, karena sesembahan-sembahan mereka berlepas diri pada kondisi genting di mana mereka sangat butuh kepada sembahan-sembahan mereka. Ya, sembahan-sembahan mereka baik setan-setan ataupun orang-orang soleh yang mereka sembah ataupun malaikat yang mereka sembah, pada hari tersebut berlepas diri dari mereka, bahkan tidak menoleh sama mereka, bahkan tidak menjawab seruan mereka sama sekali. Ini adalah
siksaan bagi mereka. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang para pendosa melihat neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Fa dhannu annahum muwaqi'uha, dan mereka menyangka mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut, akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Ini ayat menceritakan tentang kelanjutan mereka, ya. Artinya mereka minta tolong sama wali-wali mereka, sesembahan-sembahan mereka ternyata tidak ditoleh sama sekali, dicuekin sama sekali, bahkan terpisah, ya. Tidak ditolong sama sekali, ya. Setelah itu mereka melihat neraka jahanam. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal kafir la yara jahannama wa yadhunnu annaha muwaqi'atuhu min masiri arba'ina sanah." Sungguhnya orang kafir sungguh akan melihat neraka jahanam, dia lihat dari jauh, dari jarak 40 tahun perjalanan, dan dia sudah menyangka dia akan masuk dalam neraka jahanam tersebut. Dia menyangka neraka jahanam akan melahapnya, padahal dia lihat dari jarak jauh dari 40 tahun perjalanan, dan ini merupakan azab yang pedih bagi mereka. Sebelum masuk sudah terazab, dan ketakutan terus menyerang mereka sampai akhirnya mereka masuk dalam neraka jahanam. Kalau bahasa kita, ketakutan yang bertahap, kengerian yang bertahap yang masuk dalam diri mereka. 40 tahun sebelum sampai di neraka, mereka sudah mendekati neraka tersebut. Setiap mendekat semakin ketakutan dan semakin yakin akan masuk dalam neraka tersebut. Lain halnya dengan orang beriman. Mereka sudah mencium bau surga dari jarak 40 tahun. Belum sampai ke surga, mereka sudah mencium wanginya surga. Semakin rindu menuju surga. Mereka sudah meraih kebahagiaan, belum melihat surga, baru mencium baunya, mereka sudah merasakan apa? Kebahagiaan. Dan terus kebahagiaan bertambah sampai akhirnya mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbalik dengan orang kafir, wara'al mujrimuna an-nara, mereka melihat neraka jahanam. Kata Allah, fa dhannu, dan mereka menyangka. Dhann di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dhann dalam Al-Qur'an terkadang artinya mereka yakin. Terkadang artinya apa? Yakin. Terkadang dhann artinya yakin. Sehingga diartikan mereka melihat neraka jahanam dan mereka yakin muwaqi'uha, mereka akan masuk dalam neraka jahanam tersebut. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam tersebut. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Dhann maknanya adalah yakin. Sebagaimana datang dalam sebagian ayat, dhann maknanya adalah yakin. Pendapat yang kedua, dhann adalah sesuai dengan makna asalnya. Dhann artinya menyangka, berprasangka. Ya. Kenapa? Mereka sudah neraka jahanam di hadapan mereka. Wara'al mujrimuna an-nara, orang-orang kafir, mujrimin, para pendosa melihat neraka di hadapan mereka. Fa dhannu, mereka menyangka mereka akan masuk dalam neraka jahanam tersebut. Kenapa mereka dikatakan masih menyangka? Mereka masih berharap kasih sayang Allah. Mereka masih berharap siapa tahu Allah kasihan sama mereka. Mereka masih berharap rahmat Allah. Tetapi pengharapan tersebut tidak pada tempatnya. Sudah selesai. Jadi Allah menggambarkan mereka berharap siapa tahu neraka sudah di depan, tapi siapa tahu Tuhan menolong mereka pada hari tersebut. Ya, setelah mereka minta kepada wali-wali mereka tidak dikasih, tidak ditoleh, dihalangi, ya, berharap syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, dari orang-orang soleh tidak dapat, maka mereka punya pengharapan terakhir, siapa tahu Allah tolong mereka, namun ternyata tidak ada. Akhirnya mereka pun masuk dalam neraka jahanam, walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan jalan lain dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan.
Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kan tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal. Kami telah memberikan dalam Al-Qur'an berbagai macam permisalan, perumpamaan. Perumpamaan yang berbagai macam model yang mengantarkan kepada akhlak yang mulia, yang mengantarkan kepada akidah yang benar, yang mengantarkan kepada keimanan, yang membuat seorang berfikir antara kebatilan dengan kebenaran, yang seorang berfikir dengan perumpamaan tersebut antara tauhid dan kesyirikan. Banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an. Untuk merenungkan tentang hakikat dunia, tentang hakikat akhirat, banyak sekali perumpamaan dalam Al-Qur'an. Kami telah berikan berbagai macam perumpamaan dalam Al-Qur'an. Tetapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Tapi manusia itu adalah makhluk yang paling suka membantah. Yang paling suka membantah, yaitu kebenaran sudah jelas tapi menolak kebenaran tersebut. Menolak kebenaran tersebut. Dan sikap suka membantah ini ya adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Oleh karenanya Allah berfirman, "Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin." Allah menciptakan manusia dari setetes air mani, tiba-tiba dia menjadi khasim, orang yang membantah, yang menentang dengan jelas. Ya. Tadinya dari air mani tahu-tahu pandai apa? Membangkang. Air mani dia tahu bangkit bisa bantah-bantahan, bisa debat-debat, bahkan membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang diri beliau. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallam taraqahu." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya di malam hari. Ali suaminya Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Ali mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi sekaligus mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarakahu wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu hari di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumahnya Ali dan Ali bersama Fatimah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ala tusallun? Kenapa kalian tidak salat?" Ya. Kenapa kalian tidak salat? Mungkin ketiduran, mungkin tidak bangun malam. Qala Ali berkata, "Faqultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana." Ali berjidal kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kita enggak bangun ini, jiwa kita di tangan Allah. Kalau Allah ingin bangunkan, Allah bangunkan." Tapi kita enggak bangun. Fansarafa Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, "Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu dzalik." Tatkala aku menjawab begitu, Nabi berpaling. Lam yarji ilayya syai'an, Nabi tidak bantah aku sama sekali. Tsumma sami'tuhu, kemudian aku mendengar Rasulullah sallam wa huwa mudbirun, sementara dia berpaling meninggalkan rumahku, yadribu fakhidahu, Nabi sambil memukul pahanya, dan Nabi membacakan firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang makhluk yang paling suka apa? Membantah. Jadi Ali bantah Nabi SAW, Nabi tidak balas, ya sudah. Kenapa? Karena kata para ulama, perkataan Ali itu benar. Memang jiwa kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh seorang berdalil dengan takdir ya untuk melegalkan kesalahan yang dia lakukan. Tidak boleh. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karenanya Nabi pergi sambil mengingkari, sambil mukul pahanya, sambil mengingatkan Ali dengan membaca firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang suka mendebat ya. Jadi sifat mendebat itu ada pada kita ya. Jangankan pada kita, pada Ali bin Abi Thalib juga apa? Ada ya. Cuma kalau kita masih ringan, kalau orang kafir tukang debat bahkan dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan ya. Tapi intinya makanya sebenarnya mengatakan wa kanal insan adalah manusia, sini lafalnya umum, mencakup muslim dan kafir. Karena sifat suka berjidal itu sifat dasar manusia. Asal dasar manusia tidak mau ditegur, iya tidak? Antum suka ditegur? Enggak mau. Kita aja di saf ya, terus kita suruh orang maju dikit, dia jengkel disuruh maju. Kenapa? Kalau ditegur kayaknya kita disalahkan. Setan seakan-akan buat kayaknya kita rendah, salah ditegur orang. Itu sifat dasar manusia ya. Jadi seorang harus melawan, ya itu semua dari setan. Ya, lihat Nabi tegur Ali, Ali jawab apa?
Ya, jiwa kita di tangan Allah ya Rasulullah. Kalau Allah hendak bangunkan, bangunkan. Tapi kalau enggak bangunkan ya sudah, mau diapain? Benar kata Ali bin Abi Thalib, tapi itu salah penempatan. Salah penempatan ya. Dan Nabi SAW mengingkari. Adapun ayat ini lebih telak lagi kepada orang-orang musyrikin. Maksudnya apa? Allah sudah berikan penjelasan dalam Al-Quran dengan gamblang, dengan berbagai macam perumpamaan. Dan antum seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka pakar bahasa Arab. Mereka ngomong bahasa Arab dengan fasih. Mereka ngerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Mereka ngerti apa yang dimaksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka berjidal. Mereka menentang. Itu hobi mereka, berjidal, menjidal kebenaran. Kemudian jadi hadis tadi ya, perkataan Ali bin Abi Thalib itu dalil bahwasanya tidak boleh seorang berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahannya ya. Kecuali kata para ulama dalam rangka untuk bertaubat. Dalam bertaubat boleh. Bisqadarullah. Mau diapain? Tapi kalau untuk kebenaran enggak boleh. Untuk pembenaran tidak boleh ya. Seperti ya waktu Adam berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Musa alaihissalam berkata, "Wahai Adam, ya, engkau mengeluarkan kami dari surga gara-gara dosa yang kau lakukan." Kata Nabi Adam, "Bagaimana atalumunani? Kau mencela saya pada perkara yang Allah sudah takdirkan?" Adam bukan untuk melegalkan, maksudnya Adam ya sudah, ini musibah namanya. Musibah menimpaku dan akhirnya menimpamu juga. Sudah ditakdirkan. Oleh karena kata para ulama, kalau seorang berdalil dengan takdir untuk musibah agar dia sadar enggak ada masalah. Tapi kalau dia berdalil dengan takdir untuk pembenaran, pelegalan apa yang dilakukan, maka itu tidak boleh. Seperti ini. Ya, seperti dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Nabi mengingkari. Ya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia kebanyakan berjidal ya. Sama seperti seorang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencuri, maka dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku mencuri dengan takdir Allah." Ya. Dia bukan dalam kondisi menyesal, tapi dalam kondisi berdalil dengan takdir untuk melegalkan perbuatan dia. Maka Umar berkata, tanganmu pun dipotong karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini juga ketika Allah mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, Allah mengatakan wa kanal insan, manusia adalah aktsaru syai'. Syai' itu artinya sesuatu dalam bahasa Arab. Manusia adalah sesuatu yang paling banyak berdidal, yang paling banyak berdebat, sesuatu. Allah tidak mengatakan wa kanal insanu aktsara jadala, manusia banyak berjidal. Tapi Allah mengatakan aktsara syai'in, sesuatu yang paling banyak berjidal, untuk mengingatkan bahwasanya manusia itu hanyalah sesuatu dari sesuatu yang lain yang Allah ciptakan. Jangan merasa diri sombong sehingga mau berjidal, sungguhnya engkau hanyalah sesuatu. Dan sesuatu yang lain masih banyak yang Allah ciptakan. Masih ada jin, masih ada malaikat, masih ada makhluk-makhluk Allah yang agung, ya. Sehingga Allah menamakan manusia dengan sesuatu agar mereka tidak angkuh dan tidak sombong sehingga sukanya berjidal. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula." Dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Dan tidak ada yang menghalangi mereka dari memohon ampun kepada Tuhan mereka kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Ini ayat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'an nas ayyuminu idh ja'ahumul huda yastaghfir rabbahum." Apa sih yang menghalangi manusia? Sudah datang petunjuk al-huda, idh ja'ahumul huda wa yastaghfir rabbahum. Apa yang menghalangi mereka setelah datang kepada mereka petunjuk? Kenapa mereka tidak beriman dan kenapa mereka tidak istighfar? Apa yang menghalangi mereka? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali seakan-akan ada suatu kata yang hilang. Tidaklah menghalangi mereka dari beriman dan dari beristighfar padahal sudah datang kebenaran. Kemudian penghalang tersebut Allah sebutkan, lalu Allah tidak sebutkan. Kata Allah, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali akan datang sunnah kepada mereka, sunnah orang-orang terdahulu, yaitu apa yang menimpa orang terdahulu, yaitu azab yang menimpa mereka. Maka para ulama khilaf tentang makna apa sih penghalang tersebut yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, di mana Allah hilangkan penyebutannya.
Saya ulangi terjemahannya secara letterlek. Dan tidaklah menahan manusia, mencegah manusia setelah datang kebenaran dari beriman kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Penghalangnya tidak Allah sebutkan, kecuali dampaknya, akibatnya akan datang apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu, yaitu mereka ditimpa dengan azab. Tatkala Allah tidak menemukan sebab yang menghalangi mereka beriman dan beristighfar, maka para ulama khilaf di kalangan para ulama. Sekitar 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan maksudnya adalah tidaklah menghalangi mereka kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan tidak menghalangi mereka untuk beriman kecuali mereka suka istihza. Kerjaannya adalah mengejek para nabi dengan perkataan orang gila, majnun, sinting dan yang lainnya, sehingga mereka akhirnya tidak beriman dan akhirnya ditimpa dengan azab. Pendapat ketiga, penghalang tersebut adalah mereka sering nantang, mana azab yang kalian janjikan wahai para nabi, mana azab, akhirnya Allah kasih azab. Ini 3 pendapat tentang apa yang menghalangi mereka tidak beriman padahal sudah jelas kebenaran. Saya ulangi, pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan maksudnya Allah sudah mentakdirkan, ya sudah. Mau datang penjelasan sejelas apapun, kalau sudah ditakdirkan mereka bakalan kafir, mereka tidak akan beriman. Seperti perkataan Nabi Nuh alaihissalam atau seorang nabi dalam Al-Quran, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata seorang rasul dalam Al-Quran kepada umatnya, wala yanfa'ukum nushi, dan tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun saya ingin beri nasihat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, kalau Allah ingin kalian sesat, percuma saya kasih nasihat. Percuma kasih nasihat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir kalian beri peringatan atau enggak sama saja, mereka tidak bakalan beriman. Artinya mereka sudah ditakdirkan untuk tidak beriman. Sehingga mau datang sebesar apapun petunjuk, ya mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat pertama ini mengingatkan kita kepada takdir, bahwasanya kita beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Allah mentakdirkan adanya iblis. Allah mentakdirkan iblis akhirnya kafir dan masuk neraka jahanam. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua tafsirannya, yang mencegah mereka untuk beriman adalah karena mereka suka istihza, suka mengejek para rasul, ya. Setiap ada rasul yang datang mereka mengatakan, ya, orang gila, ya, atau wasaubih. Apakah mereka sering berwasiat di antara mereka untuk mengatakan para rasul orang gila, ya. Setiap rasul yang datang selalu dikatakan sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila, tukang sihir atau orang gila. Semua nabi dikatakan demikian. Dari Nabi Nuh alaihissalam dikatakan tukang sihir atau orang gila sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berkata, atawasau bih. Apakah mereka saling berwasiat antara nenek moyang mereka sampai zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, kok bisa sama apa? Model cercaannya ngejek. Inilah yang membuat mereka ini terkena azab, ngejek. Atau pendapat yang ketiga yang mencegah mereka sehingga mereka akhirnya tidak beriman dan akhirnya ditimpa dengan azab karena mereka sering menantang. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Orang-orang musyrikin berkata, wahai Muhammad, kalau memang ya Allah, kalau memang yang kau datangkan kepada Muhammad itu benar, Al-Qur'an itu benar, maka turunkanlah kepada kami hujan batu atau azab yang pedih. Dan mereka, para rasul terdahulu juga dikatakan oleh umat mereka, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai sang nabi, Nabi Hud atau Nabi Saleh, ya, fa'tina bima ta'iduna, datangkanlah kepada kami azab yang kau ancam kalau kau benar-benar orang yang jujur. Mana ancamanmu? Silakan turunkan azab. Mereka sering menantang. Umat-umat terdahulu juga menantang nabi-nabi mereka untuk turunkan azab. Akhirnya Allah turunkan apa? Azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana an-nasa yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Di sini Allah mengatakan, perhatikan, tidaklah mencegah manusia untuk beriman dan untuk beristighfar.
Maka seorang harus selalu menggabungkan agar imannya sempurna, dia menggabungkan antara iman dan apa? Istighfar. Ya. Meskipun dia tidak merasa bersalah, dia pasti bersalah. Seorang yang tidak menyadari dia bersalah, ini orang yang berarti dia tidak jeli melihat kesalahannya. Seorang tidak boleh merasa dirinya sempurna, dia pasti banyak dosanya. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah. Maka bagaimanapun Anda saleh, bagaimanapun Anda meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, gabungkanlah iman Anda dengan apa? Istighfar. Istighfar. Karena pasti ada dosa-dosa kita. Tidak mungkin kita enggak berdosa. Ya, enggak mungkin kita berdosa apalagi zaman now ya. Apalagi zaman now. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin." Kalau mereka tidak beriman akan datang sunnah. Sunnah itu sesuatu yang berjalan. Sunnatul awwalin yaitu apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Apa yang menimpa kaum Nabi Nuh, apa yang menimpa kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Itulah sunnatul awwalin, yaitu sunnah Allah yang berlaku pada orang-orang terdahulu jika mereka membangkang para rasul mereka. Maka kalian juga wahai orang-orang musyrikin akan ditimpa dengan sunnatul awwalin. Akhirnya mereka kalah dalam perang Badar ya, dan akhirnya mereka pun tunduk dan banyak di antara mereka akhirnya yang sadar masuk Islam, sebagian mereka kemudian tewas dalam peperangan-peperangan bersama Nabi SAW. Ya. Kalau tidak mereka selamat di dunia, mereka akan kena azab di akhirat sebagaimana yang berlaku pada umat-umat sebelumnya. Kata Allah, au ya'tiyahumul adzabu qubula. Atau kemungkinan yang kedua akan datang azab kepada mereka kubula. Kubula di sini ada dua qiraah. Ada qiraah artinya kubula, ada qiraah kibala. Apa bedanya kubula dengan kibala ya? Kalau kubula itu jamak dari qabil, yaitu sinfan, nau'an, yaitu akan datang kepada kalian azab dengan berbagai macam model azab. Ya. Ini tentunya apalagi di neraka jahanam akan datang siksaan bukan satu model. Akan datang anwa, berbagai macam model siksaan yang akan kalian alami di neraka jahanam kelak. Jadi kubula artinya bermodel-model siksaan. Kibala artinya siksaan min kibalihim, itu di depan mereka. Di depan mereka siksaan tersebut akan nyata di hadapan mereka. Mereka lihat siksaan tersebut dan mereka tidak bisa menghindari. Dan dua tafsiran ini tafsiran yang benar. Karena seorang pada hari kiamat kelak, seorang kafir atau seorang musyrik akan disiksa dengan berbagai macam siksaan dan di hadapan dia lihat siksaan tersebut datang menyerangnya. Dia bukan disiksa tanpa dia lihat, tapi dia menyaksikan siksaan tersebut tatkala menyerang dirinya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali hanyalah sebagai pembawa kabar gembira wa mundzirin dan memberi peringatan. Kami tidak, seakan-akan Allah berfirman, kami tidak mengutus para rasul untuk berjidal, untuk berdebat. Hanya memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Yang ikut silakan, enggak. Bukan untuk melayani orang-orang musyrikin untuk berjidal. Tapi apa yang terjadi? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haq. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan kebatilan agar mereka bisa menggelincirkan kebenaran. Ya, kebenaran sudah kokoh, mereka ingin gelincirkan dengan kebatilan. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ya ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan kami sebagai bahan olok-olokan. Itulah kebiasaan orang-orang musyrikin ya. Mereka kerjaannya adalah berjidal dengan kebatilan. Di antaranya ya, mereka berjidal dengan kebatilan kata para ahli tafsir, seperti contohnya mereka berjidal kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ente ya Muhammad sahir, penyihir. Ini jidal. Nabi sudah jelaskan dengan baik, oh penyihir. Atau Nabi sudah menjelaskan dengan baik Al-Quran yang hebat, syair. Hanyalah tukang syair. Kadang Nabi sudah jelaskan dengan baik, oh kahin, dukun. Atau mereka enggak bisa bantah, mereka mengatakan Al-Quran asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya. Atau mereka mengatakan ini hanyalah praktik perdukunan. Atau mereka berjidal, mereka mengatakan, wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ya, mereka belajar jidal kepada orang Yahudi.
Sebagaimana kita jelaskan di awal surat Al-Kahfi. Bertanya kepada Nabi teka-teki dalam rangka untuk membuat Nabi tidak bisa jawab. Dalam rangka untuk berjidal kepada Nabi SAW agar mereka tidak beriman, melegalkan kekafiran mereka. Maka mereka tanya, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami Ashabul Kahfi. Ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain." Atau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang ruh." Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab untuk berjidal. Ya. Inilah contoh jidal mereka. Contoh jidal yang lain seperti mereka berkata kepada para rasul, "Abasyarun yahdunana." Apakah Allah mengutus manusia untuk memberi petunjuk kepada kita? Kok yang diutus manusia bukan malaikat? Walau syaa Allahu la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak bukan kamu yang diutus. Harusnya malaikat yang Allah utus. Ini jidal bil batil. Ya. Seperti mereka pernah berjidal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah adalah kayu bakar di neraka Jahannam. Innakum ma ta'buduna hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, kata Allah, akan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam. Kata mereka, "Loh, kan kita ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah Nabi Isa." Mereka debat. Berarti Nabi Isa, malaikat juga di neraka Jahannam. Ini mereka debat. Allah bantah, Allah turunkan firman-Nya setelah itu, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun." Sungguhnya orang-orang yang telah tercatat bagi mereka al-husna, itu mereka orang baik masuk surga, ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Mereka akan, yaitu Nabi Isa, malaikat, ya, orang-orang saleh yang disembah akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Tapi intinya mereka berdebat. Mereka tidak diam saja tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Bahkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah sebagai huzwa, sebagai olok-olokan. Baik, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhannya? Banyak ahli tafsir mengatakan sudah diberi peringatan tentang Al-Qur'an atau ayat-ayat kauniyah. Allah sudah berikan peringatan, yaitu ayat-ayat syar'iyah seperti Al-Qur'an, ayat kauniyah seperti kejadian-kejadian alam yang harusnya orang dapat pelajaran, ya. Fa'arada 'anha, tapi dia berpaling. Ini orang yang paling zalim seperti ini. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang seperti ini. Sudah diingatkan, Allah sudah utus Rasul, Allah sudah turunkan ayat-ayatnya yang sangat jelas, Allah sudah beri teguran-teguran, peringatan-peringatan, namun dia tetap berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Maksudnya kata para ulama, dia tidak menimbang tentang akibat apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan dia cuekin. Dia melakukan banyak perbuatan dan dia cuek, dia tidak peduli. Seakan-akan tidak ada akhirat di depannya. Seharusnya orang kalau cerdas, dia merenungkan, apa yang saya lakukan ini amal soleh atau bukan? Bagaimana? Dia harus timbang sebelum dia mengerjakan, atau dia merenungkan kembali apa yang dia telah dia kerjakan. Tetapi karena dia berpaling dari peringatan Allah dan dia tidak peduli dengan adanya hari akhirat, wa nasiya ma qaddamat yadah, maka dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, yaitu dia tidak memperdulikan. Dia lakukan tahu-tahu mati. Tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu." Sungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahaminya, tidak bisa memahami Al-Qur'an. Wa fi adhanihim waqara, dan kami berikan sumbatan di telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalau kau menyuruh mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan dapat petunjuk selamanya. Itu Allah jelaskan tentang kondisi mereka, karena mereka berpaling, akhirnya Allah stempel hati mereka untuk tidak bisa beriman. Allah tutup telinga mereka mendengar, tapi pendengaran mereka tidak bermanfaat, bukan pendengaran yang bermanfaat untuk beriman. Oleh karena orang kafir berkata, "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Hari kiamat kelak mereka berkata, seandainya dulu kami di dunia mendengar, maksudnya mendengar yang mengambil manfaat. Adapun mereka dengar. Orang kafir mendengar, tapi pendengaran mereka
tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kenapa Allah sudah tutup telinga mereka? Allah sudah tutup hati mereka. Kenapa Allah tutup telinga dan hati mereka? Karena mereka selalu berpaling. Akhirnya Allah tutup hati mereka. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Kata Allah, tatkala mereka berpaling, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, ya kami pun balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Dan ini bahaya. Terkadang sikap berpaling ini mengantarkan kepada kekufuran yang lain. Dia sudah tahu ini kebenaran, tapi dia ikut hawa nafsunya, dia berpaling. Dia sudah tahu jelas. Akhirnya setelah itu hatinya ditutup. Setelah itu selesai. Mirip seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Senantiasa seorang berdusta, dia tahu ini dusta. Dia tahu dusta, mungkin dia gelisah pertama kali, ini dusta, tapi dia berusaha saja. Wa yataharral kadzib, dan akhirnya dia setiap ada masalah dia gelisah hatinya, tapi dia dusta lagi. Sampai apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah stempel hatinya menjadi apa? Pendusta. Akhirnya dia dusta, dia cuek aja seakan-akan tidak ada masalah. Karena pertama Allah sudah beri teguran, hatinya menegur, kedua hatinya menegur, dia cuek saja, ketiga, keempat, mungkin pada ketujuh kali sudah selesai itu dia tidak peduli lagi. Hatinya enggak tegur lagi. Kenapa? Sudah distempel hatinya. Ini maksudnya mereka ini. Allah sudah kasih mereka peringatan melalui Rasulullah SAW, melalui ayat-ayat Allah, mereka berpaling, sudah jelas berpaling. Akhirnya Allah stempel mereka, Allah tutup telinga mereka, dan mereka tidak bakalan mendapat petunjuk. Bahkan kau suruh mereka, wahai Muhammad, mereka tidak akan bisa dapat petunjuk sama sekali. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha menutupi aib-aib yang ada. Sering saya sampaikan sifat ghufran itu menggabungkan dua hal pada sifat Allah, yaitu menutupi, ya, dan menghalangi, ya. Karena al-ghufran diambil dari mikfar. Mikfar adalah helm yang dipakai oleh seorang prajurit perang, yang fungsi helm tersebut adalah menutup kepala dan menghalangi dari hantaman pedang musuh. Maka sifat Allah al-Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi aib-aib hambanya. Allah tidak bongkar. Kita sendiri tahu betapa sering kita melakukan maksiat, ya, tapi Allah tutup apa? Aib-aib kita. Tidaklah seorang dibongkar aibnya oleh Allah kecuali dia sudah terlalu sering. Ya, kalau sekali dua kali biasanya Allah tutup, itu kebiasaan Allah dari sifatnya Al-Ghafur. Tapi kalau sampai Allah bongkar berarti itu bukan yang pertama kali. Sudah berulang-ulang maka Allah bongkar. Kemudian Allah tutup sehingga dia tidak bisa terkena, ya, sehingga dia akhirnya terus melakukan maksiat, dia merasa aman dari sifat Allah tersebut. Baik, habis salat kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan ayat yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, atau dua ayat lagi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu lah yang Maha Pengampun. Al-Ghafur sudah kita katakan dari Ghufran. Ghufran itu artinya sitr, dan al-wiqayah, yaitu Allah menutup aib hamba-hambanya dan Allah menghalangi hamba-hambanya dari dampak dosa yang dia lakukan. Jika dia mohon ampun, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan mencegah dirinya untuk terkena dampak maksiat yang dia lakukan, dampak dosa yang dia lakukan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena dosa itu pasti ada dampaknya, walabud, harus ada dampaknya. Apakah dampaknya dia rasakan di dunia ataukah dampaknya dia akan rasakan di akhirat. Tetapi tidak mungkin dosa tanpa dampak. Oleh karenanya seorang yang ingin tidak terkena dampak dosa, dia berusaha untuk banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah mengatakan wa rabbukal ghafuru. Allah katakan kepada mereka orang musyrikin, ingatkan kepada, wahai Rasulullah, ingatkan kepada mereka bahwasanya Rabbmu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebanyak dosa apapun yang mereka lakukan, sebesar apapun, kalau mereka mohon ampunan, Allah akan ampuni mereka. Dzur rahmah, dan Allah pemilik rahmat, kasih sayang. Di antara asar dampak dari rahmat Allah, yaitu Allah menunda azab kepada
sebagian orang-orang kafir dengan harapan siapa tahu mereka bertobat di kemudian hari. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Seandainya Allah menyiksa mereka akibat perbuatan mereka, la'ajjala lahumul adzab, maka Allah segera menurunkan azab kepada mereka sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk bertobat. Tetapi kenyataannya Allah tunda. Allah tunda, ya. Dan benar, ya, akhirnya ada di antara mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam perang Badar, perang Uhud, orang musyrikin sebagian mereka tidak bertobat dan sebagian mereka bertobat kepada Allah, bahkan menjadi pahlawan-pahlawan Islam di kemudian hari. Kalau mereka tidak bertobat, kata Allah, ballahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Akan ada janji yang akan mereka dapati dan mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari janji tersebut, yaitu azab. Akan datang azab kepada mereka. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Kalau enggak di dunia ataupun di akhirat, ya. Ini adalah Allah tawarkan ampunan bagi mereka kalau mereka masih mau bertobat. Dan Allah sebutkan Allah Dzur-Rahmah, Maha rahmat, ya. Di antara sifat Allah adalah Al-Halim. Al-Halim itu menunda hukuman padahal Allah mampu, dengan harapan dia sadar di kemudian hari. Itu namanya Al-Halim. Allah mampu untuk mengazab tapi Allah tidak azab dengan harapan suatu saat dia sadar, ya. Dan betapa banyak manusia melakukan kemaksiatan Allah biarkan, Allah kasih teguran, siapa tahu dia sadar, ya. Kalau dia tidak sadar maka azab Allah akan menimpanya. Kemudian kata Allah di akhir ayat pada pertemuan kita kali ini, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan itulah penduduk-penduduk negeri yang kami binasakan mereka ketika mereka berbuat zalim. Kata para ulama maksudnya Allah katakan itulah qura, negeri-negeri sebelum kalian. Penduduk kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, ya. Fir'aun dan bala tentaranya, ahlaknahum, kami binasakan mereka kapan? Lamma zalamu, tatkala mereka berbuat zalim. Kami tidak zalim, merekalah yang berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah tetapkan waktu tertentu bagi mereka untuk membinasakan mereka. Mereka sesombong-sombongnya, seangku-angkunya, ada saat mereka akan dibinasakan. Kalau bukan di dunia, maka di akhirat. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah pada Kamis depan kita akan cerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah kalau kita masbuk, makmum, kita duduk dalam keadaan apa? Apa jika imam di rakaat terakhir kita duduk tawarruk atau iftirash? Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftirash karena tidak ada dalil yang sharih tentang masalah ini. Masing-masing punya dalil, ya. Tapi saya lebih cenderung untuk tawarruk, ya. Karena seorang makmum ketika bersama imam, dia mendapati imam, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, meskipun contoh imam di rakaat ketiga, imam di rakaat kedua, dia masuk rakaat pertama. Apakah dia modelnya rakaat pertama atau rakaat kedua? Rakaat kedua, karena ikut imam. Imamnya rakaat kedua kan tasyahud, paham? Padahal dia statusnya rakaat pertama. Oleh karenanya dia mengikuti imam. Apapun yang imam lakukan, dia lakukan meskipun padahal rakaatnya berbeda. Rakaat pertama kan harusnya enggak ada tasyahud, rakaat kedua baru tasyahud. Tapi karena dia rakaat pertama, imam sudah rakaat kedua, maka dia tasyahud bersama imam seakan-akan dia di rakaat kedua. Nanti begitu terakhir dia imam tasyahud akhir, seakan-akan dia tasyahud akhir juga. Dan tasyahud akhir tawarruk. Ya, setelah itu baru dia tinggal tambah satu, dia tawarruk, dia salam. Tapi ini saya katakan tidak ada nas, tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini sehingga para ulama berijtihad. Sebagian berpendapat duduk iftirash, sebagian berpendapat duduk tawarruk, dan itu bukan masalah kewajiban, hanya sekedar apa? Sunnah salat. Antum tawarruk atau iftirash tidak jadi masalah. Cuma saya lebih condong kepada tawarruk sesuai dengan kondisi imam yang kita dapati. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah krim urut, minyak kayu putih, baby oil, fresh care, ini iklan atau enggak ini? Dan sejenisnya itu menghalangi air wudu? Enggak, ini enggak menghalangi air saat wudu, ya.
Ya, tidak. Yang menghalangi wudu seperti cat, kutex, ya itu baru menghalangi wudu. Adapun minyak, zaitun dan semisalnya tidak menghalangi wudu. Ustaz mohon motivasi ayah ana untuk belajar baca Quran dan menghadiri majelis tauhid. Ayahnya hadir kali ya. Ya antum lah yang doain ayah ya. Ya tapi yang jelas kalau kita semakin berumur harusnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak perlu malu untuk belajar. Ya, betapapun umur kita berusaha belajar tahsin, belajar tajwid. Itulah al-baqiyatus shalihat, ya. Amal yang tersisa yang akan kita raih hasilnya pada hari kiamat kelak. Adapun apa yang kita naiki, apa yang kita makan, kita minum akan hilang bersama dunia ini. Tetapi amal soleh yang kita kerjakan itulah yang akan berserta kita, menyertai kita di alam barzakh, di padang mahsyar dan akan merasakan hasilnya di surga kelak. Ustaz, apakah hadis yang menjelaskan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab hanya berlaku di zaman para sahabat saja? Apakah hadis tersebut juga sudah dimansuhkan untuk di zaman sekarang karena hanya 70.000 orang saja? Benar dalam hadis Nabi menceritakan ya. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa an-nabiyya ma'ahu rajul wa rajulani wa man-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ya. إذ رفع لي سوء عظيم فقيل هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سوء عظيم فقيل هذا قومك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب والحساب. Aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma sekitar 3 sampai 9 orang, beberapa orang. Ada nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan aku melihat kepada kelompok yang besar, maka dikatakan itu Musa dan pengikutnya. Kemudian aku melihat di sisi yang lain ternyata ada jumlah yang besar, maka dikatakan itu adalah umatmu wahai Muhammad, dan pada mereka ada 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tentu 70.000 itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang pernah hidup dan yang akan hidup ya. Yang pernah hidup ditambah dengan yang sedang hidup dan yang akan hidup. Yang sedang hidup aja berapa kaum muslimin? Miliar atau tidak? Miliar lebih. Ya, yang sudah pernah hidup berapa? Miliar-miliar. Yang akan hidup banyak, 70.000 sangat kecil. Apakah kita mungkin masuk dari 70.000 itu? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Saingan kita Imam Syafi'i dan murid-muridnya, Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Ahmad murid-muridnya, Imam zaman dulu belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada Twitter dan yang lainnya ya. Terus kita merasa pede dari 70.000 orang tersebut, saya rasa kemungkinannya sangat apa? Kecil. Meskipun rahmat Allah luas, mungkin aja, tapi kecil kemungkinannya. Belum para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oleh karena datang dalam satu hadis dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, "Fastazattu Rabbi fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan." Aku pun minta tambahan kepada Rabbku. Maka Allah menambahkan bagiku setiap 70.000 orang bawa 70.000 orang. Setiap 1.000 orang bawa 70.000 orang. Setiap 1.000 orang bawa 70.000 orang. Sekarang jadi berapa? 70.000 kali 71. Berarti 4.970. Ya benar. 70.000 kali 71. Berapa? 4.970.000. Buka kalkulator. Hah? Benar? Benar. 70.000 kali 71 berapa? 70.000 kali 71 sama dengan benar 4.970.000. Ah, ini kalau ini masih mungkin ya. Meskipun masih kecil kemungkinannya. Tapi masih mungkin ya. Yang ngaji enggak banyak orang. Masih mungkin. Ada riwayat
Ma'kulli wahidin sab'ina alfan. Masing-masing bawa 70.000. Sehingga jumlahnya jadi 4 miliar 900 juta 970 juta 70.000 lah, sekitar gitu, 4,9 miliar. Tapi hadis ini wallahu alam bishawab ya. Tapi intinya Nabi minta tambahan, minimal tambahan tersebut adalah berjumlah 4.970.000. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan tersebut. Apabila seorang ayah sudah membagikan warisan dan ia pun mendapat haknya, dan ketika ayahnya itu wafat, anak-anaknya sepakat untuk memberikan harta ayahnya kepada salah satu anak. Bolehkah kesepakatan tersebut? Boleh, enggak ada masalah. Karena mungkin anaknya 4, yang 3 sudah kaya-kaya, tinggal 1 yang miskin, ya udah warisan kita kasih adik kita yang terakhir. Boleh. Mau sepakat semuanya bikin pondok, boleh. Terserah, bebas. Itu kan harta kita. Ayah sudah meninggal, harta kita. Mau kita kasihkan siapa saja terserah. Kalau sepakat mau kasih adik, silakan. Ustaz, laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Bagaimana dengan emas putih yang ada di toko-toko emas? Apakah kita boleh memakainya? Tergantung, lihat, tanyakan kepada ahli emas, apakah emas putih itu unsurnya sama dengan emas merah? Kalau ternyata dalam emas putih tersebut ada unsur emas merah yang diolah, maka hukumnya haram, sama dengan emas merah. Tapi kalau unsur emas putih tersebut logam unsurnya beda dengan unsur emas merah, berarti tidak mengapa. Berarti tidak mengapa. Banyak pertanyaan susah, saya nggak bisa jawab ya. Delapan tahun lalu saya pernah ambil uang amplop yang kakak saya amanahkan untuk guru SMA. Apakah saya harus mengembalikannya? Iya, harus dikembalikan. Sedangkan saya sudah tidak tahu keberadaannya di mana. Kalau tidak tahu, ya sebagaimana lagi ya. Harus cari tahu dulu. Kalau tidak tahu sama sekali, maka uang tersebut kita infakkan di jalan Allah dengan niat untuk guru SMA tersebut. Misalnya 5 juta, ya udah kita infakkan ini buat pahalanya buat guru SMA tersebut. Suatu saat guru SMA itu muncul, kita harus bayar 5 juta dan sedekah tadi buat kita. Ustaz, saya sering nangis kalau jualan sedang sepi. Saya merasa kadang Allah tidak adil. Padahal waktu jualan, tetap waktu sholat saya sholat dan mengaji sambil jaga dagangan. Sedangkan samping jualan saya persis saya lihat orangnya lalai dalam beribadah, tapi laris Ustaz jualannya. Gimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang yang sebaliknya, dia bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah lapangkan rezekinya. Terlalu banyak contohnya. Ya. Tatkala Anda sudah bertakwa dan ternyata mungkin rezeki belum lapang, yaitu ujian. Allah tahu mana yang terbaik buat Anda. Jangan suudzon kepada Allah. Ya, kalau kita merasa Allah tidak adil, berarti kita suudzon kepada Allah, dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan apa? Hambaku. In dhanna khairan falahu falyadhunna 'abdi ma syaa. Hendaknya sang hambaku berprasangka kepada aku dengan yang ia kehendaki. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Tidak usah kita lihat penjual sebelah. Lihat orang-orang kafir rumahnya kaya-kaya, ya. Ya, bukan cuma maksiat, kafir kepada Allah. Allah kasih mereka kekayaan. Ya. Apakah berarti Allah sayang kepada mereka? Tidak, itu istidraj. Istidraj. Ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, menangis di malam hari, berdoa minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suudzon, susah sendiri. Udah nangis enggak ada rezeki coba. Nangis suudzon, ya.
Nangis enggak dapat rezeki. Bangun malam berdoa, menangis kepada Allah. Ya Allah, jagalah wajahku, jangan sampai aku minta-minta kepada orang lain. Berdoa kepada Allah. Jangan saya biarkan aku minta kepada orang lain. Engkau maha kaya, engkau maha terpuji. Puji Allah sebanyak-banyaknya, terus minta kepada Allah. Ya. Kalau pintu Allah sering diketuk, akan dibuka. Jika sholat witir bersama istri, posisi istri di belakang atau di samping sebelah kanan. Saya lebih condong pada pendapat di belakang. Condong pada pendapat di belakang. Ya, sebagaimana dalam hadis, tatkala dalam Sahih Bukhari, tatkala Nabi diundang oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dia buat makanan kepada Nabi, kemudian Nabi SAW sholat, maka Nabi jadi imam, Anas bersama anak yatim, kemudian Al-Jaddah Mulaikah di belakang, perempuan sendiri. Perempuan apa? Sendiri. Padahal ini semua adalah mahramnya. Paham? Kita tahu Nabi melarang saf sendirian, iya atau tidak? Nabi melarang saf sendirian. Bahkan kata para ulama, kalau tidak ada halangan seorang tetap sendirian, maka sholatnya tidak sah. Di pendapat sebagian ulama. Maka seharusnya nenek ini bergabung sama siapa? Anas. Karena ini mahramnya semua. Tetapi ternyata dia tetap di belakang. Paham? Berarti menunjukkan meskipun mahram kita, wanita posisinya di mana? Di belakang. Tentu ada yang berpendapat lain, ini namanya masalah fikih biasa. Tapi pendapat yang saya pelajari bahwasanya kalau kita sama istri dulu di belakang ya. Istri di belakang karena perempuan posisinya di belakang. Wallahu a'lam bishawab, bukan bergandengan dengan lelaki. Apa hukum bermain TikTok? Saya nggak tahu TikTok itu apa ya. Belum download juga ya. Saya dengar berita ke orang TikTok. Itu apaan saya juga nggak tahu. Dan apakah berdosa seorang wanita yang posting kemolekan atau wajahnya di media sosial? Ya kalau dia posting kecantikannya, terus yang lihat banyak, ngiler sama dia ya. Saking cantiknya. Dan sebagian wanita bikin ngiler ya. Kemudian orang berhasrat ya. Apakah tidak berdosa? Ya. Mungkin dia bilang, salah sendiri mau lihat saya. Ya, kamu jualan kenapa tidak kita beli? Kan gitu. Ya, iya kan? Kan laki-laki disuruh tundukkan pandangan. Iya, laki-laki disuruh tundukkan pandangan. Perempuan dilarang bertabarruj. Perempuan dilarang bertabarruj. Apalagi Anda. Dulu ulama Syafi'iyah mengatakan wanita yang terkenal cantik. Al-mar'a al-masyhura bil jamal. Wanita terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bikin masalah. Imam tergoda, ustaz tergoda. Terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Artinya kalau dia cantik dia keluar tanpa cadar, orang bisa tergoda ya. Sampai tidak boleh ke masjid. Ini disebut oleh ulama Syafi'iyah ya. Bagaimana kemudian seorang meskipun seorang berpendapat wajah bukan aurat, misalnya berpendapat wajah bukan aurat, tapi kalau wajah meskipun bukan aurat, kalau seorang lelaki melihat dengan syahwat haram, sepakat. Meskipun wajah bukan aurat, menurut sebagian ulama, ya, wajah wanita bukan aurat, menurut sebagian ulama, sebagian lain mengatakan aurat ditutup. Tetapi ulama sepakat, kalau itu bukan mahram kita, kita melihat dengan syahwat, maka hukumnya apa? Haram. Ustaz, apakah perkataan Allah wa Rasuluhu sama dengan Masya Allah wa syi'ta? Beda. Kalau Allah wa Rasuluhu tidak sewa, Masya Allah wa syi'ta itu berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Rasulullah tidak punya apa? Peranan sama sekali dalam pengaturan alam semesta. Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Adapun berkata Allah, berkata Rasulnya, Allah dan Rasulnya telah enggak ada masalah. Karena memang masalah syariat Allah mengizinkan Nabi untuk apa? Mensyariatkan. Beda dengan masalah pengaturan alam semesta, maka yang berkehendak cuma Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.